mungkin dia akan potensi uji supply area lagi di sekitar level 60% dan hopefully di area sini ada rejection kembali untuk BTC turun lagi dominance ke bawah. dan penurunan. Wah. Dan memang ada beberapa katalis kuat sebenarnya yang bisa nahan penurunan harga Bitcoin sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Jadi Sam Altman katanya lagi menjajaki kerjasama dengan Visa. Jadi Wih, keren ya. ada rumor nanti dia Jual retina lagi. waduh. Securities dan juga crypto brokerage yang ada di US namanya Robinhood. Wow. Hari ini pertanggal 8 ya, 8 Desember 2025 berhasil melakukan tap in ke Indonesian market melalui Go Mike. gua Radit, balik lagi di Ngobrol Crypto bareng SKI. Oke, balik lagi guys, kita guys. Balik lagi. Tapi satu pertanyaan gua sih, Apa nih? ini nggak ada backgroundnya Iya, gimana nih? kenapa mati nih backgroundnya? Iya, nih? ini Mati kita lampu nggak deh boleh kayaknya. setengah hati Aduh. nih menyediakan konten Gimana ke Skymates ya Gimana teman-teman ini? ya. Gimana ini? Gimana ini? Gas, Iya. bantu gas secara teknikal gas. Tolong dong tim background kita. Ayo coba dong dikeluarin dong. Tolong dikondisikan, Wah, ini dia. Sekarang kita sudah sampai di Asgard. Asgard atau Asgard? Asli Garut ya berarti. Asli Garut. Asli Garut ya anyway. Sekarang nih kita sudah menyambut season keberapa nih Mike ya? Sekarang Ini episode adalah berapa nih? season ke-21. 21 ya. Episode 21 kali. Episode Season 2 gitu kali ya. Oke. Ya benar banget, episode ke-21 dari season yang kedua. Season kedua. Enggak dong, episode 21 dan sekarang sudah berjalan 2 season. Boleh. Kalau season kedua, Sama- episode sama 21 itu aja, panjang nggak banget loh apa-apa. itu. Iya. Sama aja kita. Beda gak guys? Beda dong guys? Iya. Coba diangkat HP-nya guys. Wah, kenapa nih? Anyway teman-teman semuanya, halo. Welcome back lagi ke Ngobrol Kripto bareng SKI. Balik Gimana lagi. kabar porto teman-teman semuanya? Harusnya hijau. Harusnya Harusnya hijau. gitu kan. Karena kan Bitcoin sempat naik lah ya sedikit ya. Keberapa gas? Terakhir ini tadi aku cek 91 lah, 99.1. 91. Artinya udah bullish banget nih guys. Yes. Apa belum guys? Wah, ini nanti kita bahas nih untuk Kita bahas ya sekarang ya. Anyway, kita sekarang lagi di Asgard ya teman-teman semuanya ya. Iya. Asgard. Akhirnya- Kita lagi di Asgard. Akhirnya dan- kita nyampe Asgard juga. Iya, ini kayak Paradise Land lah gitu kan. Setelah perjalanan berbulan-bulan gitu kan. Iya, berepisode-episode Iya, gitu kan. Akhirnya melewati- kita sampai ke tempat tujuan kita di Asgard. Yes. Ini kurang satu nih, mana Thor-nya nih. Thor Mana sama Thor-nya? Salter-nya mana nih? Nunggu lewat ya. Nunggu lewat. Harusnya terbang ya pakai palu gitu kan. Yes. Palu gitu. Tapi anyway itu trademarknya punya Marvel. Kita gak boleh nyebut di sini Jangan. guys. Oh, iya. Gak boleh guys. Oke, anyway. Gimana market hari ini Bro Michael? Market rebound. Jadi sebelum rebound. 1 minggu yang lalu kan sempat jatuh ke 85 ya. Nah sekarang kemarin sempat rebound ke 9495 dan sekarang stay di sekitaran 91. Nah, mungkin memang ada beberapa katalis yang nanti akan kita review juga. Cuman sebelum kita loncat ke sana mungkin kita bisa lihat secara teknikal dulu nih. Coba Kibagas dibantu teknikalnya Yes. guys. Akan kemana? Itu awasin dulu guys HP-nya guys, tolong guys. Soalnya menghalangi trackpad lu itu kayaknya. Nah takutnya Oke. takutnya salah pencet. Oke, langsung aja nih kita ke chart ya. Jadi Bitcoin Belum Bisa muncul. di belum zoom muncul coba, nih. di zoom. Nah, oke. Muncul kan tuh. Zoom lagi terus. Udah kurang deket nih. Kurang dekat. Iya. Oke. Jadi Nah. beberapa waktu lalu Bitcoin sempat turun lumayan ya. Jadi di level 80.000 dan sekarang udah rebound di harga 91.800, hampir nyentuh 92. Jadi kalau kita lihat di sini sejak 21 November hingga sekarang sebenarnya nggak kemana-mana sih, agak sideways gitu Ci. Jadi Bitcoin kurang lebih sideways di range ini, di area kotak ini. Dan kalau kita lihat seperti beberapa episode lalu, Bitcoin masih di bawah area trendline resisten, jadi cenderung masih bearish. Cuman kalau kita lihat ini ada potensi buat Bitcoin untuk uji trendline resisten juga di area sini. Jadi mungkin Bitcoin bisa balik lagi ke sekitar harga level 93, mungkin 94 lagi di level-level area itu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya juga ada area level resisten ya di area sini. Jadi ini mungkin dari teman-teman yang kemarin sempat drop dalam sampai ke 80.000 sekarang agak recovery, agak sedikit recovery. Jadi tapi jangan terlalu bullish dulu karena Bitcoin selama masih di bawah area trendline ini outlook-nya masih cenderung bullish. Cenderung bearish.
agak kurang fokus nih, agak cenderung bearish. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kita ubah ke time frame 4 hour ya. Jadi di sini kalau aku melihat nih sebenarnya di sini ada pattern juga yang cenderung bearish nih kalau aku lihat nih. Jadi di sini seperti ada bearish flag, cuman ini belum confirm. Jadi selama harga belum break dari trendline yang di bawah sini, jadi bearish flag belum confirm. Namun apabila Bitcoin gagal nembus trendline resisten yang di daily time frame tadi, kemungkinan nih dia akan retest ke resisten di sini dan kemudian lanjut turun. Dan kalau break, kemungkinan bakal buat pattern bearish flag gitu. Jadi jangan terlalu bullish dulu untuk Bitcoin, karena selama Bitcoin masih di bawah trendline resisten daily masih ada kecenderungan untuk bearish nih. Jadi masih bisa turun ya guys ya? Masih bisa turun, cuman kalian wait and see dulu aja karena sebentar lagi akan uji area resisten. Jadi bisa aja untuk break, cuman kita belum tahu nih. I see. Tapi belum ada potensi naik gitu kelihatannya. Kalau dilihat dari price actionnya sih mungkin ini agak naik dikit dulu ya, mungkin ke 9394 nih untuk uji di sini. Jadi target terdekat di sekitar area level situ dan mungkin kita lihat di sekitar situ apakah ada break resisten atau malah Coba reversal. BTC dominance ya guys. Ada Oke. sesuatu yang baru nggak ya dari BTC dia? BTC dominance. Jadi Untuk- salah satu silakan. Oke, Pro Mic dulu silakan. BTC Dominance dulu aja. Oke. Di Zoom lagi. Di Zoom lagi Zoom. kurang deket nih ya. Oke. Ya. Oke, jadi untuk BTC Dominance, kalau kita lihat dari time frame weekly ya, dia sebenarnya belum kemana-mana sejak beberapa minggu terakhir ini, jadi hanya di sekitar level 59-60%. Jadi ini yang membuat harga altcoin kalau kalian lihat beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang tuh altcoin cenderung sideways lah, belum kemana-mana gitu. Jadi kalau kita lihat BTC Dominance kalau dari price action mungkin ya, mungkin dia akan potensi uji supply area lagi di sekitar level 60% dan hopefully di area sini ada rejection kembali untuk BTC Turun lagi Dominance ke bawah. dan penurunan. Wah. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada potensi untuk BTC Dominance itu membuat head and shoulders nih. Jadi ini untuk shoulders kiri, ini untuk headnya, dan ini kemungkinan buat potensi untuk buat shoulders kanannya. Jadi sebenarnya untuk BTC Dominance ada potensi untuk alami penurunan, cuman belum dalam waktu dekat ini sih. Jadi masih lama gitu. Ya kita tunggu aja mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Semoga BTC Dominance alami penurunan. Oh jadi asumsi lu itu ada head and shoulder dan bisa turun gitu ke bawah. Iya, cuman belum confirm nih. Cuman kita lihat aja. Jadi kita harus cek juga ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan BTC dominance ternyata turun tapi harga BTC-nya ikut turun, ya biasanya koin-koin yang lain juga ikut turun gitu loh. Tapi kalau BTC-nya naik dan tiba-tiba BTC dominance turun, biasa altcoin-nya ikut naik gitu. Yes, benar banget. Dan memang ada beberapa katalis kuat sebenarnya yang bisa nahan penurunan harga Bitcoin sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Jadi dan ini salah satu katalis yang ngangkat harga Bitcoin balik lagi ke level di atas 90.000. Jadi kurang lebih beberapa hari yang lalu Bank of America itu ngasih green light lah untuk ETP ngasih suggestion untuk bisa invest di Bitcoin 1-4% gitu. Jadi ini jadi informasi yang menarik buat para investor karena dari Bank of America sendiri udah ngasih Green light ya? Yes, Udah kasih green light, lampu hijau. Jadi ya, ini sempat yang naikin harganya kemarin sebenarnya. Iya ya. Dan juga kalau kita lihat dari spot Bitcoin ETF ya bro ya. Yes. Memang kan beberapa minggu terakhir ini ada outflow yang cukup signifikan. I think around 3.4 billion US dollar Yes. gitu. Tapi semenjak seminggu 2 minggu terakhir belakangan ini outflow-nya udah mulai berkurang. Jadi udah terlihat ada sign of stabilisasi lah di tengah gejolak pasar gitu. Apakah ini pertanda positif? Belum tentu juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin si investor ini menunggu momen yang pas untuk menjual BTC ETF-nya gitu loh di bisa pasar. jadi. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semuanya, bukan berarti kita bukan bullish banget, tapi kita pengen senetral mungkin gitu ya. Kalau misalkan kondisi market secara technical itu masih down, secara sentimen juga masih banyak yang turun, ya kita nggak bisa denial lah gitu loh. Tapi kalau misalkan kondisinya udah mulai membaik, ya kita akan stay bullish for the long term gitu loh.
Karena kan mungkin akan sideways di range harga sekarang, cuman informasi-informasi positif tadi bisa ya kurang lebih menekan penurunannya lah. Iya, menghibur yang udah cut loss lah. Menghibur untuk Atlas. Menghibur yang lagi nyangkut sebenarnya gitu. Yes, Enggak bercanda. Ini terlalu out of ini. Nggak apa-apa. Anyway, kemarin gue juga denger bro ya bahwa Ethereum itu jaringannya sedang mengalami upgrade, namanya Fusaka upgrade gitu kan. Kabarnya dia secara transaction juga lebih cepat, terus juga gas limit targetnya juga yang tadinya 36 juta itu sekarang jadi 60 M ya gitu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang positif banget nih. Jadi Ethereum semakin cepat ke depannya ya teman-teman semuanya. Cuman memang kita masih agak sedikit concern dari statementnya si Vitalik yang mengatakan bahwa quantum computing akan menghancurkan Ethereum. Nah, ini jadi concern tersendiri. Gimana itu ya? Iya. Ini jadi satu kekhawatiran tersendiri. Cuman mungkin salah satu upgrade di Fusaka ini adalah salah satunya tentang privacy juga sih. Iya, tentang privacy juga. Memang dukungan ke privacy cukup kuat dan ya gas fee-nya makin rendah lah ya. Gas fee-nya semakin rendah dan mungkin para builder di Indonesia ini biasa semakin semangat gitu. Iya, semakin semangat bikin project gitu ya. Awas aja jangan sampai pamendam loh. Waduh. Semoga tidak ya. Semoga tidak ya, gitu Semoga kan. tidak. Anyway, kalau nggak salah ya Mike ya, kemarin tuh ada hack ya di kasusnya. I think correct me if I'm wrong, kayak Yearn Finance itu kemarin tuh ada hacknya nggak sih? Oh iya benar banget. Bener itu kan? Kurang lebih sekitar 9 juta dolar. Dan ini Yearn Finance buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu DeFi di top 100 ya. Pada waktu itu, udah purba, udah lama juga kan dia? Yes. Udah lama Di juga. cycle sebelumnya dia sempat masuk top 100 juga. Ini ada di ekosistemnya waktu itu FTM. Kayaknya sekarang udah ganti juga FTM ini. Iya. Kayak gitu. Menurutmu gimana Mike? Gas, soal ini Gas. Tentang hack si Yearn Finance ini Mike. Gas, sorry. Tentang hack-hack ini, jadi kalau kita lihat sih beberapa sebelum dari Yearn Finance ini kan sebenarnya udah banyak kasus kan dari hack-hack ini ya. Mungkin ini memang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa developer dan karena ini membuktikan di decentralized di area decentralized kayak kripto ini masih banyak celah nih yang bisa dimasukin gitu loh untuk mencari peluang lah bagi orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Jadi ini menjadi pertanda lah kalau masih banyak celah dan masih perlu diperhatikan lagi sih. Kurang lebih begitu sih. Masih. Saran lu gimana bagi developer? Kenapa nih anjir? Enggak sih Michael ya, tadi ketawa. Tapi Gas anyway, lu jawab ya sedikit hiburan ya. Saran lu sebagai orang yang membuild suatu project nih, Gas. Maksud gue kayak, let's say gue developer gitu, apa yang lu pengen saranin ke gue Gas gitu? Kalau saran ya, mungkin ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Jadi mungkin untuk orang-orang yang menemukan sebuah bug atau celah, mungkin bisa melaporkan ke pihak developer. Jadi mungkin orang tersebut yang menemukan dari pihak developer juga bisa memberikan apresiasi lah, karena telah menemukan celah di project mereka gitu loh. Jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa. Ini kenapa udah ketawa nih anjir? Wah kacau. Relax. Ya lanjut. Oke, jadi itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin dari pihak developer sendiri kan mungkin bisa aja kesulitan untuk menemukan celah kan. Mungkin dari orang lain yang menemukan itu bisa melaporkan ke pihak developer gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu hal positif lah. Dan nanti semoga ya pihak developer juga memberikan apresiasi kepada orang yang menemukan bug ini. Jadi Bounty lah ya. Iya, betul. Bounty gitu ya berarti ya? Kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa dilakukan update segera. Sama kayak di Pentagon ya. Bagi siapa yang bisa nge-hack Pentagon bisa dikasih kerjaan di sana katanya kan. Bahkan dikasih berapa juta dolar gitu. Sama Pentagon dong. Iya. Lu gak mau ada niatan Gas? Nge-hack Pentagon. Anyway, intermezzo ya teman-teman semuanya ya. Di sini kita lucu-lucuan aja gitu kan. Karena kondisi market ini kok makin lama makin lucu gitu ya. Anyway, teman-teman semuanya ya, kita juga ngeliat ya ada beberapa Base dan Solana Bridge ini ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin Bro Michael bisa jelasin gak ya soal ini ya? Ya jadi memang Base ekosistem ini cukup agresif ya. Jadi baru-baru ini mereka onboarding Bridge Solana di jaringannya Base supaya mereka bisa masuk ke ekosistemnya Zora dan Farcaster sebenarnya. Nah ini juga mungkin jadi katalis positif buat token-token yang ada di ekosistem tersebut. Nah mungkin nanti sekalian juga Ki Bagas bisa highlight opportunity yang ada di ekosistemnya Base sama Solana. Iya. Lu maunya apa nih koinnya nih? Nah coba mungkin ada nggak dari Ki Bagas yang
menurut Kibagas setelah ada partnership di antara Partnership kedua ini Giga Chain ini, Giga Chat. Giga Chain. Giga Chain, oke, bukan Giga Chat ya. Bukan Kalau Giga Chat Chain. koin lagi tuh. Waduh, bahaya tuh. Oke, mungkin untuk kita lihat dari native tokennya dulu sih, mungkin dari Solana. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly sebenarnya Solana ini dari 2024 Maret nggak kemana-mana, cenderung sideways. Dan Solana sekarang ada di sekitar level harga 136. Dan kalau kita pindah ke daily time frame, Solana di sini sedang uji Resisten ya? resisten Oke. dan uji-uji di area sini, dan kembali di daily time frame juga masih sideways. Jadi untuk Solana ini wait and see dulu. Jadi kalau teman-teman udah megang Solana, ya ini bisa aja Solana ini setelah sideways break resisten di atas ini dan bisa alami kenaikan gitu. Jadi tapi ini juga tergantung dari Bitcoin sendiri juga ya. Tapi kalau Bitcoin skenario yang bearish tadi terjadi, maka ya kemungkinan ini akan membuat drop base dan drop kembali. Dan apabila drop untuk Solana ini, kemungkinan dia akan uji support di level sekitar 105 lah kurang lebih di sini. Nah, namun apabila Bitcoin alami kenaikan dan Solana berhasil break resisten dari konsolidasi ini, ya kemungkinan Solana akan cari area resisten selanjutnya kurang lebih di sekitar level 100. Tapi jujur ya Mike ya, gitu. project dan bridge antara base dan Solana ini sebenarnya ini memberikan impact yang positif loh bagi kedua belah chain gitu kan. Kalau misalkan gue cek ini ujung-ujungnya ini sebenarnya ke security sih, karena kalau gue baca ya di artikelnya ini dia bilang katanya using dia akan menggunakan Chainlink CCIP yang dimana nanti tuh akan digunakan untuk melakukan dual verification di nodes-nya si base gitu loh. Dan memang ini akan menjadi pertanda yang positif banget nih buat beberapa project di jaringan tersebut gitu kan, kayak Zora gitu kan, Aerodrome, Virtual dan macam-macam gitu loh. Jadi so far sih kalau gue lihatnya sih ini pertanda yang bagus ya, tinggal tunggu aja native tokennya dari si base gitu supaya bisa terimpact ke sana. Supaya kita bisa dapat cuan dan bisa makan dolar. Iya benar-benar. Anyway juga dari prediction market ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada satu platform yang mungkin gua nggak bisa sebut di sini, tapi itu namanya nggak apa-apa lah gue sebut ya brandnya doang yang Kalshi gitu kan sebenarnya. Dia akan melakukan tokenize. Jadi tokenize dari produk-produknya mereka gitu loh. Yang dimana produk ini akan deploy di jaringannya Solana. Oh, berarti RWA dong. RWA sekian certain produk dari si Kalshi. You name it lah. Kayaknya teman-teman semuanya juga tahu kan Kalshi itu platform apa kan. Iya. Gitu. Ya ini menarik karena kan lagi kencang juga kan naratifnya itu kan. Iya, Prediction lagi kencang market naratifnya ini. sih. Tapi bukan berarti kita mengencourage teman-teman semuanya ya untuk melakukan transaksi ya di platform-platform ini ya gitu kan. Tetap main aman aja transaksi di sambal kripto gitu loh, nggak usah di tempat lain gitu kan. Hal-hal yang bersifat spekulatif lah ya. Kayak gitu-gitu. Anyway nih gue baca nih bro ya, ada berita tuh dari Vanguard sebenarnya kan. Dia tuh pengen melakukan crypto unlock dalam bentuk ETF gitu, senilai 50 juta lebih dari investor gitu loh. Jadi banyak token unlock berupa ETF itu akan segera di unlock oleh si Vanguard ini, yang mungkin nantinya ini bisa menjadi dual effect sih sebenarnya. Kalau misalkan si investor ini berniatan untuk menjual, ya artinya bakal ada selling pressure yang tinggi gitu. Maksudnya meng-unlock ke 50 juta investor. Mereka gitu. Iya, jadi kalau misalkan 50 juta investor ini melakukan penjualan tinggi, itu tentu kan menjadi pressure lah untuk harga Bitcoin kembali naik gitu kan. Tapi kalau sebaliknya pembelian yang signifikan juga ini bisa naikin harga juga. Benar gitu. Jadi tetap hati-hati juga teman-teman semuanya bahwa banyak produk-produk dari Vanguard ini memang bisa mempengaruhi market ya gitu. Karena kan Vanguard juga baru keluarin 50 juta untuk si nasabah ini kan gitu. Kalau misalkan mereka semua pada beli dan ada yang pasar yang menyerap, itu akan menjadi positif signal banget sih gitu loh. Dan ini institusional yang cukup besar juga kan. Betul. Ini I think ada beritanya tuh ya. Yes. Ini adalah salah satu, kalau nggak salah top 5 venture apa namanya, pengelola keuangan lah di dunia. Iya. Kayak gitu. Ada berita apa lagi nih Bro Michael? Selain itu kita mungkin agak geser ke AI. Jadi setelah sebelumnya Gemini merilis Banana Pro, ini kan cukup excited juga buat para content creator karena
katanya bisa produce konten yang 4K. High quality ya. Yes, dan ini mungkin buat teman-teman yang suka bikin konten visual, video dan segala macam, ini adalah angin segar gitu kan buat teman-teman untuk bikin sesuatu yang ya bisa bikin viral, menarik gitu. Iya. Kalau nggak salah ini Banana Pro juga canggih banget ya bro. I mean kayak misalkan kan mereka terkonek sama ekosistemnya Google juga gitu kan, termasuk Google Maps and everything gitu kan. Jadi kalau nggak salah gue sempet baca tuh ya di Instagram Reels dan TikTok gitu kan sebenarnya. Jadi ada orang yang melakukan prompting, tolong dong screenshotin atau fotokan keadaan di tanggal sekian-sekian Januari 2020 atau 2001 gitu di jalan ini. Nanti mereka akan nunjukin persis gitu loh kejadian di saat itu juga. Wow. Gitu. Contoh kalau misalkan kayak kejadian apa ya macam-macam lah ya kayak 9/11 gitu. Mereka tuh bisa nge-capture dari sana gitu loh. Di masa lalu ya? Di masa lalu. Jadi misalkan lu tulis aja gitu, misalkan kejadian di 9/11 tapi dari perspektif jalan sekian-sekian gitu loh. Dari streetnya di New York di mana gitu. Jadi bisa kelihatan tuh gedungnya dari mana. Angle-angle-nya gitu loh. Okay. Jadi makanya tuh canggih banget sebenarnya sih Banana Pro gini. Nah pertanyaannya, lu udah pakai belum Mike Banana Pro? Udah, cuma memang belum untuk hal-hal yang bersifat creating konten atau yang visual-visual yang lebih mendalam. Mungkin Ki Bagas nih sebagai seorang salah satunya memang content creator juga, terus juga chartis yang profesional lah intinya. Coba. Tapi enggak, pertanyaan gitu dong. Tanya aja kayak misalkan kan pasti lu pakai AI ya guys hari-hari kan guys. Iya. AI mana yang lu sering pakai guys? Dan kalau misalkan AI itu lu digantikan dengan Banana Pro, lu lebih milih mana gitu? Kalau untuk AI sebenarnya keseharian sih aku lebih sering pakai ChatGPT sama Gemini nih. Cuman untuk Banana Pro jujur aku sebenarnya belum nyoba. Jadi aku belum bisa bandingin antara AI yang biasa aku pakai dengan Banana Pro. Mungkin habis ini aku bakal coba dan siapa tahu lah ini bisa menghasilkan result yang lebih baik gitu kan. Jadi patut dicoba. Tapi sepakat nggak guys kalau misalkan gue bilang berarti AI season sebentar lagi akan berjalan lagi dong gitu. Karena munculnya banyak AI yang baru yang revolusioner gitu loh. Iya. Kalau melihat dari perkembangan AI bisa jadi sih, karena semakin kesini semakin lama tuh AI itu improve terus, update ya bisa dibilang update-nya major lah dan ini useful banget gitu loh. Jadi kemungkinan ya bisa jadi terjadi gitu loh. Kalau lu diberikan satu kesempatan dengan funding sekian-sekian untuk membuat AI, apa yang lu ingin buat? Ini trivia aja ya sebenarnya. Wah, di funding untuk buat AI ya. Mungkin bakal buat AI buat analisis crypto market dan secara teknikal gitu. Jadi mungkin kan sekarang bisa kan sebenarnya dari ChatGPT, dari Gemini dan beberapa AI lain buat analisis gitu lah. Nah, mungkin aku dari mereka mungkin aku bakal lebih improve lagi dengan dana yang ada dan bisa lebih komprehensif lagi gitu. Jadi kita analisis cuman tinggal kita prompting singkat aja kita udah bisa hasilkan result yang lebih gitu loh. Jadi berapa jumlah dana yang lu butuhkan? Wah kalau itu ini kayak who wants to be millionaire ya. Berapa jumlah dana yang kamu butuhkan guys? Kalau itu jujur gak tahu sih. Jadi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Soalnya kan kita harus pitch some idea gitu kan. Idenya udah ada Bagas tadi, cuman butuh duitnya berapa gitu guys. Siapa tahu nanti di komen kan ada SkyMed yang udah deh saya biayain deh keinginan Ki Bagas gitu kan. Waduh. Gimana tuh guys? Thank you banget. Nah kalau itu ntar perlu dikalkulasi dulu. Perlu dikalkulasi gitu. Iya. Ya memang analisis market cukup menarik. Walaupun memang ada beberapa AI yang cukup terdepan ya. Iya. Contoh misalkan DeepSeek itu kan secara analisanya di atas dari AI yang ChatGPT dan Gemini gitu. Kan. Iya. Dan begitu pun kayak cloud. Jadi memang ada beberapa AI yang cukup kuat secara analisis. Kok jadi ISO? Waduh. Mikirnya Ini terjadi glimpse. iya jadi glitch ya. Iya. Oke balik lagi. Jadi itu dan news yang terbarunya adalah Sam Altman katanya lagi menjajaki kerjasama dengan Visa. Jadi Wih, keren ya. ada rumor nanti dia Jual retina lagi. Waduh. Enggak ini OpenAI X WorldCoin. OpenAI X. Jadi ada integrasi di walletnya lah. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal yang retina gue bilang tadi itu cukup viral ya awal tahun ini bro ya. Ya itu salah bahkan sempat di ban juga kan kalau nggak salah. Iya sempat di ban juga ya. Itu tanggapan lu gimana Ki Bagas soal itu Ki? Wah tanggapannya sih kalau untuk jual retina sama aja kita menjual data diri kan. Cuman sebenarnya kalau waktu itu kita nggak jual pun kayaknya dari
ya ini boleh nyebut gak sih dari beberapa case kebelakangan sempat juga data kan bocor kan. Jadi Maksudnya apa tuh? Bentar nih. Gue harus clarify dulu nih. Maksudnya kan, apa tuh? Kan beberapa waktu yang lalu mungkin udah cukup lama sih kan ada berita kan data-data kependudukan tuh sempat bocor gitu kan. Jadi kan kita ya walaupun waktu itu mungkin kita nggak scan retina atau apa, ya sama aja data kita udah pernah bocor gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang mikir gitu ya mungkin aku sekarang gak apa lah scan retina dataku bocor lagi tapi dapat duit gitu lah. Oh sih. Apa iya bocor Gak ya? tahu sih. pokoknya kalau saran dari kita sih jangan sekali-sekali menjual retina. Nah. Kalau senyum-senyum gitu ngomongnya like. Ini apa namanya advice lah. Advice ya. Hati-hati lah. Hati-hati. Blind leading the blind. Jangan menyerahkan identitas pribadi yang bersifat digital ke institusi atau orang yang tidak kita kenali. Iya. Dan jangan juga teman-teman semuanya punya teman yang mengajak untuk menjual retina. Nah, itu penting banget gitu. Itu juga cukup penting sih. Itu penting banget karena Berarti salah temen nih. iya makanya karena tuh kalau pergaulan tuh suka menginfluence satu sama lain gitu kan. Jadi ya harus hati-hati teman-teman semuanya. Kalau ada yang sampai ngejual retina, udah please tinggalin guys. Iya, tinggalin teman Tinggalin kalian. guys. Sama satu lagi, hindari pergi ke Bandung berarti. Ini pengalaman pribadinya Bro Michael ini ya. Anyway, Berarti pengalamannya apa nih jual retina buat ke Bandung? Enggak, ini oh ini asumsi lu guys berarti guys. Jadi lu nuduh Michael jual retina gitu. Emang gitu Mike? Tuduhan yang sangat keji ya. Anyway. Ini operator juga ikut kan ke Bandung waktu itu. Waduh. Kayak Ki Bagas masih punya ini gak sih debt? Waduh. Anyway, intermezzo teman-teman semuanya. Itu pengalaman pribadinya Ki Bagas. apa ya? Employees ya, Ki Bagas dan juga employees di Samuel Crypto Indonesia. Gitu. Anyway, teman-teman semuanya, ini ada berita dari apa ya bisa dibilang tuh dari global dan juga nasional juga ini cukup booming juga gitu. Brokerage, securities brokerage yang ada di US, securities dan juga crypto brokerage yang ada di US namanya Robinhood. Wow. Hari ini pertanggal 8 Desember 2025 berhasil melakukan tap in ke Indonesian market melalui Buana Sekuritas ya. Dan juga melalui Coinvest Crypto Exchange. Jadi mereka akuisisi ya. Mereka Akuisisi. acquire. Itu gua belum dapat detailnya acquire fully atau partial, tapi I think kalau dari nada-nadanya dan dari arah-arahnya ini harus full ya. Jadi ini suatu berita yang cukup besar juga yang terjadi di akhir 2025 ya teman-teman semuanya ya. Gitu. Jadi kita cukup dukung aja bahwa tapi sudah juga sedikit kecewa sih karena pemain crypto exchange lokal itu semakin sedikit. Iya, kebanyakan asing dari gitu asing. loh. Ya mungkin ini salah satu bisa dibilang katalisnya positif, cuman mungkin dalam hal yang lain ini negatif gitu. Iya. Karena gue juga cukup sedih juga ya karena bahwa beberapa banyak exchange lokal di Indonesia tuh ya udah sellingnya ke asing gitu. Terus di mana gitu yang benar-benar produk anak bangsa gitu kan. Persaingannya tuh langsung raksasa ini Robinhood kan salah satu apa yang terbesar di US dan di dunia juga. Iya benar. Ya nggak salah sih itu justru yang bagus kan asing berarti tertarik dong sama market Indonesia gitu kan. Tapi kalau semuanya di full sama asing ya anak bangsa kapan nih untuk berkaryanya gitu kan. Benar banget. Ini Ki Bagas tanggapannya gimana Ki terkait ini Ki? Wah, ya sebenarnya ini plus minus sih ya. Plusnya ini juga apa ya? Semakin berarti Indonesia ini dilirik lah dari mata dunia karena di Indonesia sendiri berarti potensi untuk digital aset berkembangnya itu mereka melihatnya itu besar untuk kedepannya gitu. Makanya mereka mau masuk ke Indonesia. Jadi ini salah satu positifnya. Cuman kalau dilihat juga sisi negatifnya juga semakin lama juga exchange lokal sendiri ya semakin berkurang gitu. Jadi hanya menyisakan beberapa exchange aja dan salah satunya kita gitu yang masih yang pure lokal gitu sampai saat ini gitu kan. Iya. Walaupun ada juga beberapa yang lokal ya, tapi memang jumlahnya semakin menipis gitu karena mereka juga I think juga exit strateginya jual ke asing gitu kan. Iya. Tapi anyway teman-teman semuanya sekarang tuh tanggal 8 ya guys. Ya. Sebenarnya mata sedang tertuju ke The Fed meeting ya sebenarnya ya. Yang terjadi di tanggal berapa guys? Fed meeting nanti kurang lebih tanggal 10, tanggal 11 tengah malam lah. Dari 11 dini hari ada Fed rate cap cut. Aduh, kenapa typo nih mulutnya nih. Begitu ya. Iya. Jadi ada potensial lah bakal Fed tuh meeting untuk memotong suku bunga. Cuman Potensinya kita lihat berapa basis point nih? kurang lebih sebentar aku cek dulu nih. Takutnya salah nih kalau nggak salah ini 25 basis point ya. 25 basis point. Menurut Bro Radit apakah akan berdampak signifikan ke market?
Sebenarnya sih yang signifikan tuh yang berita di tanggal 1 Desember sih. Mereka memberhentikan quantitative tightening gitu kan. Memberhentikan doang loh ya, bukan berarti QE akan berjalan gitu. Oke. Jadi memberhentikan QT dan salah satu indikasinya ya suku bunga turun sebenarnya gitu. Cuman kalau menurut gue sih di saat kondisi marketnya lagi memanas gitu kan, banyak saham-saham US yang lagi pada naik dan macam-macam kayak gitu. Sebenarnya mereka melakukan ini tuh merupakan kesalahan yang cukup fatal juga ya, karena kalau misalkan mereka melakukan ini di kala marketnya lagi crash, lagi ekonominya lagi lesu gitu, mereka boleh lah melakukan ini. Tapi kalau misalkan lagi hitting banget itu agak sedikit agresif juga sih. Bukan berarti salah ya teman-teman semuanya ya, cuman menurut gue tuh agak agresif aja lah gitu. Dan itu berdampaknya tuh not only ke financial sector tapi ke semua sektor gitu loh. Karena kondisinya lagi panas-panasnya, saham lagi overvalue gitu kan. Terus orang ternyata lagi nggak butuh-butuh banget soal duit gitu kan. Mereka butuh kepastian dari segi tarif dan macam-macam kayak gitu. Tiba-tiba suku bunganya melemah dan juga mereka mencetak duit gitu. Itu kan sesuatu yang maybe in the future itu akan menjadi apa ya, living bomb lah atau bom yang sedang bergerak itu mundur lah ya. Berarti kita ada di pucuk apa ya, bisa dibilang puncaknya market lah ya. Bisa jadi gitu. Apalagi dengan ditambah balik lagi lah ke episode sebelumnya yang gue bilang gitu kan. Jadi ada satu statement dari orang mereka bilang dulu The Fed hadir ketika marketnya lagi lesu-lesu gitu kan, lagi butuh stimulus ekonomi. Tapi sekarang The Fed hadir, dia yang malah mengacaukan semuanya gitu loh, yang menjadi pengacau gitu di sana. Tapi bukan berarti ini gue salah ya teman-teman semuanya. Bisa jadi gue salah, apa yang gue set ini salah. Tapi karena gue juga bukan pakar ekonomi yang pakar-pakar banget kayak Ki Bagas. Tapi gue baca dari artikel dan pendapat-pendapat dari pakar ekonomi yang lainnya sih gitu. Jadi memang kondisi sekarang itu lagi heating up banget, dan dengan mereka melakukan aksi yang seperti ini, itu bisa leading ke bubble sebenarnya gitu. Banyak yang profit taking di akhir tahun ini ya. Bisa jadi gitu. Untuk tahun baruan mungkin ya. Bisa jadi ya gitu. Anyway tahun baruan kemana nih guys? Wah, rencana katanya ke apa? Eropa Timur ya. Apa mana? Ki Bagas kemana tahun baruan? Tahun baru balik Kemana? ke kampung halaman. Kampung halaman. Kampung halaman. Ke kampung halaman gitu aja lah. Wrong tree ya. Apa? Wrong tree. Apa tuh artinya itu? Salah tiga. Salah 3. Emang gitu guys? Gak tau lah, itu pendapatnya kamu kalau ini. Anyway ada lagi gak nih? Bro Mike? Oh ya, dari sisi stablecoin juga ini lagi hot, cuman memang di Eropa ya. Jadi ada sekitar 10 bank terbesar di Eropa ini bikin satu konsorsium untuk bikin satu stablecoin lah intinya, kayak gitu. Jadi memang ini lagi cukup hype juga, dan apalagi ini kan 10 institusional yang besar gitu kan. Jadi ini bisa jadi mungkin satu katalis positif, karena kan nanti ada money flow yang cukup besar masuk ke market. Iya. Kayak gitu. Kalau ke Moonbase ada money flow gede gak? Nah, karena ekosistem base ini masih tiarap ya. Masih tiarap. Jadi belum lah ya gitu. Belum, karena kan Bitcoin juga masih Tiarap. apa ya, masih mengontrol market dari altcoin ini. Jadi Oh gitu. masih cukup susah untuk bisa bergerak gitu. Masih susah untuk berkompetisi gitu maksudnya. Yes, benar banget. Oh I see. Pandanganmu gimana Ki Bagas terhadap Moonbase? Terhadap Moonbase ya selama market masih sideways untuk sekarang beberapa waktu ke belakang ini, ya kemungkinan untuk Moonbase juga akan alami hal yang sama gitu, karena semua altcoin di saat-saat seperti ini akan lebih cenderung mengikuti Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin sideways, maka kemungkinan besar altcoin juga akan sideways. Not juga financial gitu. advice. Yep. Do your own research. Wih. Kayak gitu. Berarti saatnya cut loss nih guys sekarang guys? Wah itu tergantung trading plan ya, tergantung plan sih ya. Terus akumulasi dong. Dia salah satu orang yang ini ya. Gimana? Semuanya yang punya conviction yang besar banget. Sama Moonbase ya. Iya. Oh ya, sama salah satu institusional yang cukup besar di Swedia, namanya Klarna. Ini juga mau bikin Klarna USD. Jadi memang Apa ini tuh, baru tahu gue tuh? Stablecoin. Jadi Stablecoin memang gitu ya? Eropa ini lagi cukup tertarik atau tersedot ke stablecoin gitu. Oh I see. Jadi memang bagi gue sih harapannya ini bisa jadi satu apa ya, jembatan untuk para uang dari Eropa ini masuk ke kripto dengan jumlah yang lebih besar gitu, kayak gitu. Jadi bisa ngerek lagi market cap kripto ke 4 atau 5 triliun US dollar gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi pertanda positif ya? Harusnya
Ya gue juga melihatnya kayak gitu sih. Kalau Ki Bagas gimana melihatnya? Dari stablecoin ini ya kurang lebih sama, harapannya itu positif. Diharapkan ada liquidity besar yang masuk ke crypto market sehingga bisa mendongkrak crypto market yang beberapa waktu ini cenderung lesu, dan ya hopefully lah ini bisa menjadi salah satu katalis positif lah untuk crypto market. Ya walaupun mungkin tidak mungkin akan terkonsentrasi hanya ke beberapa sektor atau apa gitu ya. Tapi harapannya dengan adanya liquidity baru, ada harapan baru lah untuk di market. Oh I see. Jadi bagus lah ya guys ya. Positif ya. Anyway ada lagi? Sama mungkin ke nasional dulu kali ya. Nasional. Atau udah? Apa nih? Yang tentang ini cukup bukan memprihatinkan juga sih sebenarnya. Cukup concern. Karena memang baru-baru ini telah terjadi peretasan di BI Fest. Jadi kurang lebih rumornya kerugiannya ditaksir mencapai up to sekitar 800 miliar rupiah atau hampir 1 triliun. Banyak banget ya? Iya. Jadi ini buat teman-teman tolong lebih hati-hati dalam bertransaksi entah itu di Web 2 maupun di Web 3. Karena selalu ada celah-celah yang bisa menimbulkan kerugian karena aktivitas-aktivitas peretasan ini. Iya, aktivitas orang yang nggak baik lah ya. Benar banget. Kita nggak bisa mengontrol lah ya mereka gitu kan. Yes. Maksud gua kita bisa mencegah tapi kita nggak bisa mengontrol kalau mereka punya kungfu yang lain gitu kan. Jadi yang penting kita securein aja transaksi kita, jangan transfer dan jangan buka link sembarang gitu dan kan. selalu taruh uang atau berinvestasi di platform-platform yang terdaftar dan terpercaya di Indonesia. Salah satunya adalah Samuel Crypto Indonesia. Jangan coba-coba yang lain karena yang lain belum tentu sebagus kita. Udah pasti yang jelas paling bagus kita. Jadi pakai kita aja ya. Yes. Itu terlalu ini ya. Terlalu marketing banget ya. Jangan lupa install, download, like, subscribe sama Crypto Indonesia. Udah closing. Dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.